Sebelum lanjut episode 349 sampai 350, jangan lupa subscribe CAFENOVEL. Jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Sebuah tujuan. Episode 349. Warren bingung, tetapi Cheng Gongming sedikit bingung. Tapi lebih ke kekaguman. Dalam situasi ini, Charlie Lu masih bisa menjaga wajahnya tidak berubah. Ini benar-benar bakat. Tapi Cheng Gongming memilih untuk membiarkan semua pengawal pergi bersama, hanya tidak ingin meninggalkan kesempatan untuk Charlie Lu. Hal ini terkait dengan fondasi keluarganya, tentu saja dia tidak bisa asal-asalan. Pada saat ini, telepon Cheng Kuan berdering. Setelah dia terhubung, dia menutup telepon setelah mendengar beberapa kata di dalamnya. Dia berjalan ke pengawal dan menatap Charlie Lu dengan tatapan muram. "Aku tidak menyangka anakmu cukup pintar. Sebelum datang ke keluargaku, dia membiarkan istrimu memilih untuk bersembunyi." Pada saat ini, Charlie Lu adalah orang mati di matanya. Meskipun dia tahu bahwa identitas Charlie Lu sangat mengesankan, itu jauh dari apa yang berani mereka provokasi ketika mereka menikah. Tujuan mereka hari ini adalah untuk membunuh Charlie Lu. Bagaimanapun, kakeknya sudah berbicara, dan tentu saja dia tidak akan takut lagi pada Charlie Lu. Tentu saja, Charlie Lu pasti akan mati, tapi dia masih memiliki Janet di hatinya. Meskipun wanita itu telah melahirkan seorang anak, dia adalah wanita paling cantik yang pernah dia temui dalam hidupnya. Tidak satupun dari mereka. "Istri dan anak-anak saya sudah kembali ke Joel City. Saya harus segera turun dari pesawat," kata Charlie Lu main-main. "Hah, apa kamu anakku yang berumur 3 tahun? Bagaimana bisa ada pesawat ke Joel City di malam hari? Dan aku ingin menjemputmu, dan aku menyergap orang-orang baik di bandara. Bagaimana istrimu bisa sampai ke bandara?" Titik petik 2. Cheng Kuan mencibir. Charlie Lu melihat penyelesaian seperti orang idiot. Tepat ketika semua orang bingung tentang Charlie Lu, raungan helikopter tiba-tiba terdengar di luar. Semua orang terkejut. Pada saat ini, bagaimana mungkin sebuah helikopter terbang di atas kepala mereka? Tidak, itu tidak terbang. Mendengarkan suara ini adalah ritme berhenti di alun-alun di luar rumahnya. Itu tidak baik, itu tidak baik. Pada saat ini, seorang pelayan berlari dengan panik, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat 4 atau 5 pria besar bergegas masuk, bersenjatakan senapan mesin ringan. Keluarga Cheng terkejut satu demi satu, dan ketakutan muncul di mata lebih dari 20 pengawal yang akan mengepung Charlie Lu, dan tidak ada dari mereka yang berani bergerak. Namun, Hualun menatap Charlie Lu dan melihat ada ironi di mata Charlie Lu. Jantungnya berdegup kencang. Bisakah orang-orang ini dipanggil oleh Charlie Lu? Ya Tuhan, jika itu benar-benar dipanggil oleh Charlie Lu, maka ini akan terlalu menakutkan. Dia ingat dengan jelas bahwa setelah Charlie Lu tiba di luar rumah pernikahan, dia tidak pernah mengeluarkan ponselnya. Maka hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah bahwa Charlie Lu sudah membuat pengaturan sebelum datang. Apakah dia meragukan saya sebelum dia datang? Kenapa anak ini baik-baik saja? Apakah dia benar-benar tahu bahwa saya akan menargetkannya? Warren tidak bisa mempercayainya, dan hatinya tenggelam ke dasar. Jika orang-orang ini benar-benar diatur oleh Charlie Lu, maka Charlie Lu pasti akan baik-baik saja hari ini. Tidak hanya itu, dia dan Cheng Kuan harus menyelesaikan permainan bersama. "Kamu siapa?" Cheng Gongming bertanya dengan ekspresi muram. Phil Du mengeluarkan senyum semu dari sudut mulutnya dan menjentikkan pelatuk di tangannya. Tembakan Chen terdengar,
dan lebih dari 20 pengawal yang mengelilingi Charlie Lu tertembak dan jatuh. Termasuk Cheng Kuan juga jatuh. Untuk sesaat, terlepas dari teriakan semua orang di seluruh ruang tamu, ada napas berat. Siapa keluargamu? Berani mengancam komandan kami? Phil Du tersenyum dingin. Tentu saja, mereka baru saja menembak, dan mereka tidak mengenai titik kunci, mereka semua mengenai paha. Pada saat ini, para pengawal, termasuk Cheng Kuan, semuanya tertembak di paha dan kehilangan mobilitas mereka. Komandan Cheng Gongming dan Warren sama-sama menarik napas, mengira mereka salah dengar. Pada saat ini, Charlie Lu memandang mereka berdua dan tersenyum bercanda. Saya lupa memberitahu Anda, saya bukan hanya bos teknologi Kakak J, tetapi saya masih berani membunuh Panglima tertinggi kuil. Dia mengalihkan pandangannya ke pemenuhan menyakitkan yang tergeletak di tanah, dan berkata dengan sinis, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda tidak percaya istri saya telah pergi, jadi saya dapat menjawab pertanyaan Anda sekarang karena saya telah meminta kapal perang untuk mengirim mereka pergi. Ngomong-ngomong, orang-orang saya baru saja bergegas dari Kokang setengah jam yang lalu. Apakah Anda masih ingin saya bertanya? Mengapa kapal perang saya berani memasuki wilayah udara domestik dari Kokang? Charlie Lu dengan satir menatap Cheng Kuan, energi arogan yang baru saja selesai membuatnya ingin tertawa setelah memikirkannya. Mendengarkan kata-kata Charlie Lu, kaki Warren dan Cheng Gongming melunak dan mereka hampir tidak bisa berdiri teguh. Charlie Lu memberitahu mereka betapa sulitnya hubungannya dengan militer. Mereka tidak dapat menyangkal kepura-puraan ini. Warren sangat menyesalinya saat ini, mengetahui bahwa dia telah memilih untuk bekerja sama dengan Charlie Lu. Kekuatan Charlie Lu berada di luar imajinasinya. Dia masih belum terlalu yakin apakah bos besar di Beijing itu bisa membuat perusahaannya bangkrut. Tapi dia percaya bahwa malam ini, dia kemungkinan besar akan kehilangan nyawanya. Beberapa waktu lalu mereka mengatakan telah mendengar tentang tempat Guokang. Mereka mengatakan bahwa Menguo telah menyewakan tempat itu kepada seorang Cina untuk sewa 100 tahun. Orang biasa tidak tahu kenapa. Tetapi mereka semua tahu bahwa itu karena kuil pembunuhan Kokang, yang menjadi terkenal dalam Perang Dunia I, dan seluruh negeri Burma ketakutan, dan harus menyewakan Kokang kepada panglima tertinggi kuil pembunuhan. Tanpa diduga, Charlie Lu ternyata adalah panglima kuil pembunuh. Memikirkan hal ini, Warren tiba-tiba curiga bahwa bos besar di Beijing memintanya untuk berurusan dengan Charlie Lu. Mungkin dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Charlie Lu, kan? Cheng Kuan diejek oleh Charlie Lu, tetapi hatinya tenggelam ke dasar. Dia memang bisa menutupi langit ketika dia menikah di Dali, tetapi di depan bos super seperti Charlie Lu, mereka bahkan tidak kentut ketika mereka menikah. Tempur bisa datang ke Dali dari Guokang, yang benar-benar membunuh mereka, dan tidak ada yang bisa adil kepada mereka. Bagaimana aku bisa memprovokasi bos sebesar itu? Cheng Kuan sangat menyesalinya, dan bahkan lebih takut. Meskipun Phil Du dan yang lainnya baru saja melukai paha mereka, mungkin mereka bisa langsung dibunuh nanti. Kamu, apa yang kamu inginkan? Cheng Gongming bertanya dengan suara gemetar. Charlie Lu menatap Cheng Gongming, bercanda sambil tersenyum, kamu bertanya padaku apa yang aku inginkan. Kamu hanya ingin membunuhku, sekarang kamu bertanya apa yang aku inginkan. Mendengar kata-kata Charlie Lu, Cheng Gongming langsung gemetar dan pingsan. Mereka baru saja membunuh Charlie Lu, jadi sepertinya Charlie Lu tidak akan membiarkan mereka menikah hari ini. Begitu dia memikirkan keluarga Nuo Dacheng, dia benar-benar dihapuskan di tangannya, semburan darah mengalir deras, dan Cheng Gongming langsung pingsan. Meskipun Warren tidak pingsan,
dia dipenuhi dengan keputusasaan. Secara khusus, dia secara pribadi memimpin pembunuhan itu. Tidak peduli seberapa lembut hati Charlie Lu, dia pasti tidak akan melepaskannya jika dia melepaskan sebuah keluarga. Berkata dengan bercanda. Episode 350. Membunuh mereka semua. Charlie Lu berkata dengan bercanda, menatap keluarga itu. Bersenandung. Mendengar kata-kata Charlie Lu, otak semua orang di keluarga yang sudah menikah meraung, dan mereka merasakan langit berputar. Kali ini, Cheng Gongming benar-benar pingsan secara langsung. Tidak, jangan bunuh aku, kami bisa memberikan apapun yang kamu mau. Cheng Kuan memucat dan buru-buru berteriak. Mengapa aku harus mempercayaimu? Kamu adalah tuannya. Charlie Lu mengangkat alisnya dan memandang Cheng Kuan dengan bercanda. Aku langsung menelepon ayahku. Dia sekarang adalah rumah kakekku, dan rumah kakekku hanya setengah jam dari sini. Cheng Kuan berkata dengan tergesa-gesa. Oke, aku akan memberimu setengah jam. Charlie Lu berkata, bersandar di sofa, dan mengeluarkan sebatang rokok. Setelah Cheng Kuan selesai menelepon, Charlie Lu memandang Cheng Kuan lagi dan berkata, masih ada gelang berdarah giok seperti itu. Keluarkan sekarang, kamu tidak pantas mendapatkannya. Oke, aku akan meminta seseorang untuk membawanya segera. Cheng Kuan mengangguk cepat, lalu mengangkat telepon dan menelepon. Lebih dari 10 menit kemudian, kecantikan yang mengikutinya hari ini datang ke villa yang sudah menikah dengan sebuah kotak halus. Melihat situasi Cheng Kuan dan yang lainnya, si cantik menjerit ketakutan, berbalik dan hendak lari. Dia segera dijemput oleh Phil Du dan berjalan masuk. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Si cantik terlempar ke tanah oleh Phil Du, dan dia menjerit. Phil Du mengambil kotak di tangan gadis cantik itu dan menyerahkannya kepada Charlie Lu, dan bertanya, apakah ini? Charlie Lu membuka kotak itu, dan itu adalah gelang giok. Dia mengangguk, lalu menutup kotak itu lagi. Setelah menunggu selama 20 menit, Cheng Hu akhirnya kembali. Cheng Hu adalah ayah Cheng Kuan, penguasa pernikahan saat ini, dan kekuatan pernikahan ada di tangannya. Dia dan istrinya pergi ke rumah suaminya untuk memberi salam tahun baru. Setelah memanggil Cheng Kuan, dia bergegas kembali terlebih dahulu tanpa mengatakan apa-apa. Dia akan menjadi anak laki-laki, dan tentu saja dia sangat cemas. Ketika dia kembali untuk melihat situasi di rumah, Cheng Hu terkejut. Dia hanya keluar untuk 1 hari dan hal semacam ini terjadi, yang benar-benar di luar imajinasinya. Permisi, apakah kamu? Wajah Cheng Hu cemberut, dan akhirnya matanya tertuju pada tubuh Charlie Lu. Saya Charlie Lu, bos J-Sys Technology. Ayahmu dan putramu akan membunuhku. Sekarang aku memberimu kesempatan untuk menyelamatkan hidup mereka. Charlie Lu tersenyum kecil. Kata-kata Charlie Lu membuat pikiran Cheng Hu bergetar. Dia tidak meragukan kata-kata Charlie Lu, dia hanya bertanya-tanya bagaimana mereka bisa menyinggung bos teknologi kakak J. Tuan Lu, apakah ada kesalahpahaman? Cheng Hu bertanya dengan licik. Salah paham. Charlie Lu tersenyum bercanda dan berkata, beri kamu beberapa menit, tanyakan dulu pada putramu apakah dia salah paham. Cheng Hu harus bertanya pada Cheng Kuan. Cheng Kuan dengan jujur mengatakan bagaimana dia menyinggung Charlie Lu, dan kemudian meminta kakeknya untuk maju, dan kemudian semua hal yang telah digunakan oleh Warren dikatakan. Cheng Hu kembali menatap Warren, matanya juga memancarkan pembunuhan. Dapat dikatakan bahwa hal yang paling serius tentang masalah ini hari ini adalah bahwa ayahnya telah digunakan oleh Warren, dan akhirnya dia harus membunuh Charlie Lu. Jika saja putranya menyinggung Charlie Lu, konsekuensinya tentu tidak akan begitu serius.
Namun, setelah mendengar kata-kata putranya, dia mulai khawatir lagi. Apakah bos besar di belakang Warren benar-benar ada? Apakah itu benar-benar sebagus yang dikatakan Warren? Meskipun dia khawatir, dia bahkan lebih khawatir tentang bagaimana Charlie Lu akan menikah dengannya. Charlie Lu memberi putranya kesempatan dan memanggilnya kembali. Dia percaya bahwa masalah ini masih memiliki kesempatan untuk berubah. Hanya saja dia tidak tahu bagaimana Charlie Lu akan membuka mulutnya dan memeras mereka menjadi sebuah keluarga. Lu, Tuan Lu, anakku benar-benar brengsek, tolong. Cheng Hu tidak mengatakan apa-apa, terutama melihat orang-orang dengan senjata dan peluru tajam di belakang Charlie Lu. Dia merasa sedikit mati rasa di hatinya. Saya sangat percaya bahwa Charlie Lu benar-benar berani membunuh keluarganya. Charlie Lu melambaikan tangannya untuk menghentikan Cheng Hu melanjutkan, berkata, "Aku adalah orang yang selalu diperlakukan kepadaku oleh orang lain, dan aku akan mengembalikannya 2 kali. Jika kamu menikah dan ingin membunuhku, aku harus membunuhmu." Untuk menikah, tetapi tampaknya hari ini adalah hari pertama tahun baru Imlek. Saya tidak ingin membuat terlalu banyak pembunuhan. Itu sebabnya saya memberi Anda kesempatan. Saya ingin Anda mendapatkan 70% ekuitas dalam keluarga, dan Anda bisa mendapatkan lusinan nyawa dalam keluarga. Lihat solusinya. 7%. Pikiran Cheng Hu terkejut, ini adalah penyebab langsung kehancuran keluarga mereka. Kamu boleh tidak setuju, kamu masih punya waktu 3 menit untuk memikirkannya. Kata Charlie Lu sambil mengeluarkan remote control yang memancarkan cahaya inframerah. Ini adalah remote control bom waktu. Selama aku menekannya dengan ringan, seluruh villa keluargamu akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Charlie Lu membalikkan remote control dan menjelaskan. Wajah Cheng Hu dan yang lainnya berubah, dan mereka menjadi pucat. Melihat remote control di tangan Charlie Lu, dia sangat terjerat. Sejujurnya, tetapi jika apa yang dikatakan Charlie Lu benar, mereka jauh dari memenuhi syarat untuk melawan Genesis Teknologi ketika mereka menikah. Meskipun mereka dapat menutupi langit dengan satu tangan di dali dan memiliki lebih dari puluhan miliar aset ketika mereka menikah, di depan Genesis Teknologi, mereka memang tidak berbeda dengan semut. Dan bahkan jika Charlie Lu membunuh mereka hari ini, masih ada cara untuk membuat mereka jatuh ke jurang pernikahan. Kamu hanya punya 1 menit. Charlie Lu berdiri saat dia berkata, dan berjalan keluar terlebih dahulu. Dia tidak membual. Ketika Fildu dan yang lainnya masuk, mereka sudah memasang bom waktu di rumah yang sudah menikah. Keluarga yang sudah menikah ingin membunuhnya. Bagaimana dia bisa dengan mudah membiarkan keluarga yang sudah menikah pergi? Meskipun tidak baik bagi orang untuk membunuh kejahatan di awal tahun baru, apa yang ada? Dia hanya ingin dipikirkan dengan baik. Dengan pencapaian dan kekuatannya saat ini, tidak perlu terlalu memikirkan banyak hal. Di dunia ini, tinju besar akan selalu memiliki keputusan akhir. Bagaimanapun, Cheng Hu tidak menyetujui permintaannya sebelum dia menginjakkan kaki di helikopter. Ketika helikopter lepas landas, dia akan meledakkan bom. Ayah, jangan ragu. Selain menjadi bos teknologi kakak Jay, dia juga adalah panglima kuil pembunuh di daerah Gokang. Orang-orang ini dipanggil dari Gokang setengah jam yang lalu. Melihat Charlie Lu hendak pergi, Cheng Kuan tiba-tiba menjadi cemas. Dia sudah mengetahui identitas Charlie Lu, dan tentu saja dia tidak akan meragukan Charlie Lu akan membunuh keluarga mereka. Membunuh panglima tertinggi kuil, orang tidak tahu bahwa ada banyak nyawa di tangan mereka, dan mereka memiliki keluarga. Charlie Lu, tunggu, aku setuju dengan permintaanmu.
Tepat ketika Charlie Lu dan yang lainnya hendak melangkah keluar dari pintu ruang rapat, Cheng Hu akhirnya berkompromi. Karena jika terpenuhi, dia benar-benar kehilangan ilusinya. Tentu saja dia tahu tentang hal yang berani. Jika Charlie Lu benar-benar panglima kuil pembunuh, dia pasti akan melakukannya jika dia mengatakan ingin membunuh seluruh keluarganya.